Ada sebuah hikayat di dalam buku Republik karya Plato tentang koin yang dilempar oleh dewa. Anggaplah para dewa melempar koin pada hari kelahiran Anda. Bila koin yang keluar adalah angka, Anda akan menjadi orang yang luar biasa jujur dan adil sepanjang hidup. Namun, semua orang yang berada di sekeliling Anda akan menganggap bahwa Anda adalah seorang bajingan. Bila yang keluar adalah gambar, Anda akan menipu dan berbohong kapanpun yang Anda mau. Namun semua orang di sekeliling Anda akan percaya dan Anda dianggap orang mulia. Mana yang akan Anda pilih? Hikayat di atas adalah salah satu karya klasik barat dari bagian buku Republik karya Plato, adalah argumen panjang bahwa Anda harus memilih angka demi kebaikan Anda sendiri. Lebih baik menjadi diri sendiri daripada terlihat mulia. Glaukos, saudara Plato, menantang Sokrates membuktikan bahwa keadilan bukan sekedar reputasi sebagai orang yang adil mendatangkan kebahagiaan. Glaukos meminta Sokrates membayangkan apa yang akan terjadi terhadap orang yang memegang cincin emas legenda Gyges, yang bisa membuat si pemakai cincin tak kasat mata. Sepertinya tak seorang pun tidak akan tergoda sampai ia terus berjalan di jalan keadilan atau menjauhi harta orang lain. Padahal dia bisa ambil apapun yang dia mau dari pasar tanpa dilihat siapapun, masuk ke rumah orang, berhubungan seks dengan siapapun yang dia mau, membunuh seseorang atau melepaskan siapapun dari penjara. Juga melakukan apapun hal lainnya yang akan menjadikannya laksana dewa di antara manusia. Tindakannya malah tidak akan ada bedanya dari yang dilakukan orang yang tidak adil, dan keduanya akan mengikuti jalan yang sama. Percobaan pikiran Glaukos menyeratkan bahwa orang-orang berperilaku luhur hanya karena mereka akan takut akibatnya kalau tertangkap, terutama hancurnya reputasi. Glaukos mengatakan dia tidak akan puas sebelum Sokrates bisa membuktikan bahwa manusia yang adil dengan reputasi yang buruk lebih bahagia daripada manusia yang tidak adil namun dianggap sebagai orang baik. Itu lumayan menantang bagi Sokrates, dan Sokrates mendekatinya dengan analogi bahwa keadilan di manusia seperti keadilan di dalam kota. Sokrates kemudian berargumen bahwa kota yang adil adalah kota yang harmoni, kerjasama dan pembagian kerja antara semua kasta. Petani bertani, tukang menukang, dan penguasa berkuasa. Semua bersumbangsih kepada kebaikan bersama, dan semua berduka ketika kesialan terjadi kepada siapapun di antara mereka. Namun, di dalam kota yang tidak adil, keuntungan satu kelompok adalah kerugian bagi kelompok lain. Fraksi bersekongkol melawan fraksi lain yang berkuasa mengeksploitasi yang lemah, dan kota terpecah belah. Untuk memastikan polis atau perjanjian yang telah ditetapkan tidak tercebur ke dalam kekacauan akibat kepentingan diri sendiri yang keji, Sokrates mengatakan bahwa para filsuf harus berkuasa sebab hanya mereka yang akan berupaya mewujudkan apa yang benar-benar baik, bukan hanya yang baik untuk diri sendiri. Setelah membuat Glaukos menyetujui gambaran tentang kota yang adil, harmonis, dan bahagia, Sokrates kemudian berargumen bahwa jenis-jenis hubungan yang tepat seperti demikianlah yang berlaku di dalam diri seseorang. Bila seorang filsuf harus berkuasa di suatu kota yang bahagia, maka nalar peduli soal apa yang benar-benar baik adalah hal utama, bukan hanya tampil sebagai orang yang berkuasa luhur. Plato merupakan murid Sokrates dan memiliki seperangkat kepercayaan yang koheren mengenai hakikat manusia. Dan inti kepercayaan Plato itu adalah kesempurnaan nalar. Nalar adalah fitrah yang hanya dimiliki oleh manusia. Demikian Plato berpikir bahwa nalar diberikan kepada manusia oleh dewa-dewi dan dipasang di dalam kepala yang bulat. Namun emosi seringkali merusak nalar. Namun bila kita bisa belajar mengendalikan emosi itu, rasionalitas kita yang diberikan dewa akan bersinar dan memandu kita untuk melakukan hal yang benar, bukan hal-hal yang populer.